Perkenalkan, nama saya Nilo Putunovia Darmayanti. Saya salah satu mahasiswi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Saya di sini sebagai relawan mengajar dari rumah akan memaparkan sedikit tentang latar belakang mengapa saya mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan. 1. Mengatur seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Dan 2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar. Sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum dan berhak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi 3 semester. Yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas belajar di luar perguruan tinggi. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti syarat kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Program hak belajar 3 semester di luar program studi, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi di antara sebagai berikut. 1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. 2. Mahasiswa aktif yang terdaftar dari PD Dikti. Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal ayat 1 adalah 1. Pertukaran pelajar. 2. Magang dan praktik kerja. 3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan. 4. Penelitian atau riset. 5. Proyek kemanusiaan. 6. Kegiatan wirausaha. 7. Studi atau proyek independen. 8. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.
bergabung dengan relawan mengajar adalah pendidikan merupakan proses bagi setiap manusia. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kebiasaan hidup di masyarakat. Berbagai sektor telah terdampak pandemi ini. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang mengharuskan pelaku dalam bidang pendidikan untuk menciptakan, menggunakan, serta mampu beradaptasi dengan metode dan pola pembelajaran baru dalam sistem pendidikan. Dalam proses adaptasi, terkait penggunaan pola serta metode pembelajaran baru, yaitu melalui metode daring atau metode pembelajaran jarak jauh, tidak sedikit menimbulkan kendala. Salah satu kendala tersebut adalah sulitnya siswa memahami materi pembelajaran melalui sistem daring, sehingga hal ini menyebabkan orang tua siswa harus berperan lebih dalam membimbing anaknya dalam proses pembelajaran di rumah. Awal saya mengetahui kegiatan ini adalah ketika saya mendapatkan informasi dari seorang teman bahwa ada program mengajar dari rumah yang dimana kegiatan ini adalah membantu adik-adik yang terkena dampak dari pandemi ini yang diharuskan melakukan pembelajaran dari rumah. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan pendidikan di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Di tengah pandemi ini, saya melihat banyak adik-adik yang mengikuti proses pembelajaran secara daring belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas dan keterbatasan informasi yang menyebabkan tidak maksimalnya siswa dalam mengakses materi pembelajaran. Oleh karena itu, saat saya mendapatkan informasi ini mengenai kegiatan relawan mengajar untuk mengajar dari rumah, saya kemudian memutuskan untuk ikut bergabung. Dengan mengikuti kegiatan ini, selain saya bisa mengasah kemampuan saya mengajar, saya juga bisa ikut dalam berpartisipasi mencerdaskan anak bangsa, terutama yang berasal dari daerah saya. Kegiatan ini disambut hangat oleh masyarakat sekitar dan orang tua siswa. Kegiatan ini membuat banyak orang tua siswa merasa terbantu dikarenakan tidak sedikit orang tua yang mengeluh tidak bisa mengajar anaknya di rumah karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan dalam bidang pendidikan formal. Sasaran siswa yang saya bantu pada kegiatan ini adalah siswa yang bersekolah di SD, SMP, dan SMA yang berasal dari Dusun Banjar Saribuana, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Materi yang diajar. Saat saya mengajar dari rumah menggunakan beberapa materi pembelajaran. Yang pertama, saya menggunakan lembar kerja siswa. Yang kedua, modul sesuai dengan materi yang saya ajar kepada siswa. Ketiga, mengajarkan cara menggunakan beberapa aplikasi fasilitas belajar virtual seperti Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain-lain. Dan terakhir, memberikan ice breaking untuk menghilangkan kepenatan siswa saat belajar. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah acuan dari Kampus Merdeka Belajar dengan menggunakan metode pembelajaran Study Center Learning dan metode pembelajaran diskusi. Kondisi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, kami mendapati siswa dan siswi tidak melaksanakan pembelajaran secara efektif. Selain kendala pandemi dan himbauan dari Presiden untuk study from home, kami juga melihat banyak orang tua yang kesusahan dalam mengajar anaknya di rumah karena terbiasa anak-anak datang sekolah dan terkendalanya pada fasilitas belajar saat di rumah. Oleh karena itu, kami tergerak untuk memberikan pembelajaran bersama dengan relawan mengajar dari rumah. Kondisi sesudah kegiatan ini dilaksanakan. Setelah pembelajaran yang kami laksanakan beberapa minggu, adapun mendapat dampak kepada siswa, orang tua, dan masyarakat di lingkungan sekitar.
yaitu adik-adik menjadi lebih semangat untuk belajar, tidak merasa jenuh dan merasa termotivasi, serta membuat hasil ujian adik-adik menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga berdampak pada orang tua siswa yang merasa terbantu untuk membantu anak-anaknya dan mereka dapat fokus bekerja, serta masyarakat melihat kegiatan ini merupakan kegiatan yang membawa pengaruh positif bagi siswa dan keluarganya. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai latar belakang saya mengikuti kegiatan relawan mengajar dari rumah. Berikut dokumentasi foto-foto saya saat mengajar. Video dari saya dan cerita mengenai saya sebagai relawan mengajar dari rumah. Saya harap dengan video ini dapat memberikan motivasi bagi anak-anak lain untuk menjadi relawan mengajar dari rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya aturkan Pramasanti. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.